Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Qaf di dalam Al-Quran sebanyak 7.034 kali. Di antara huruf Qaf terdapat kata qorib, artinya dekat. Kata qorib di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Di antara kata qorib 26 kali, terdapat 3 kali qorib, artinya maha dekat, ialah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dekat. Manusia di dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri itu disebut dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amal yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan qurban. Qurban di dalam Al-Quran terdapat kata qurban 3 kali. 2 kali adalah qurban yang ditujukan mendekatkan diri kepada Allah. Yang 1 kali adalah qurban di mana kaum paganisme menyembah berhala. Dengan cara yang salah mereka menyembah berhala dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini korban yang dilakukan oleh kaum paganisme, salah dalam berkurban, salah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu tafsir karya Dr. Wahbah Az-Zuhairi, namanya tafsir Munir, Al-Munir, juz 6 di halaman 153-154 menceritakan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum tentang kedua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, di mana dua-duanya melakukan kurban. Anna ahadahuma, salah satu Qabil dan Habil, kana sahiba kharsin wa zar'in, seorang yang bercocok tanam, bertani. Kemudian faqarraba syarraba indahu wa arda'ah, akhirnya dia berkorban hasil tanaman yang paling buruk, ghaira thayyibatin bihi nafsuh, itu saja tidak disertai dengan kerelaan hati. Ini Qabil berkorban dengan tanaman yang paling buruk dan tidak disertai dengan kerelaan hati. Wa kana al-akhar, yang satunya ialah Habil, sahiba ghanamin, dia adalah memiliki sejumlah domba. Wa qarraba akrama ghanami, dia berkorban dengan domba yang paling mulia, paling berharga. Wa asmanaha, yang paling gemuk. Wa ahsanaha, yang paling bagus.
thayyibatan bihi nafsuh, dengan kerelaan hati. Akhirnya yang diterima adalah korbannya Habil. Sedangkan yang ditolak adalah korbannya Qabil. Kemudian penutupan ayat surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah ialah korbannya orang-orang yang takwa. Dr. Wahbah Az-Zuhairi menafsirkan al-muttaqin alladzina yakhafuna iqaballah, mereka yang takut siksa Allah, bijtina bisyirki, dengan menjauhi kesyirikan, wasyairil ma'asi, dan berbagai macam kemaksiatan yang lain, karya, korbannya tidak disertai dengan pamer, wasyukhi, tidak disertai dengan sifat yang sangat kikir, wasyukhi, wattiba'il ahwa, korbannya tidak disertai dengan mengikuti hawa nafsu. Ini korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia berkorban mendekatkan diri kepada Allah. Ada berkorban dengan harta, ada berkorban dengan tenaga, ada yang berkorban dengan pikiran, ada yang berkorban dengan doa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia ini dihadapkan dua hal. Berkorban untuk setan adalah mencintai orang-orang yang durhaka. Berkorban karena Allah adalah membenci orang-orang yang durhaka. Berkorban untuk syaitan adalah simpati, setuju, apresiasi terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat. Sedangkan korban karena Allah ialah membenci mereka yang berani berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang yang mengorbankan agama, orang yang mengorbankan syariat, orang yang mengorbankan kebenaran. Ini korban di jalan syaitan. Ada satu sejarah ditulis oleh Dr. Sayyid Ibn Husain Al-Affani. Dr. Sayyid Ibn Husain Al-Affani. Kitabnya berjudul Al-Jaza min Jinsil Amal. Di jilid 1 tentang manusia yang berkorban, mengorbankan agama, mengorbankan syariat, mengorbankan negara, mengorbankan etika. Ini orang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarahnya adalah Mustafa Kamal Atatürk. Di halaman 401 sampai halaman 405 saya baca bahwa Mustafa Kamal Atatürk menjadi Presiden Republik Sekuler Turki fil yaumil awal, tanggal 1 hari pertama min syahri Tishrin as-sani, bulan November, sanata 1923. Pada tahun 1923 resmi Mustafa Kamal Atatürk
menjadi Raisan lil Jumhuriyah At-Turkiyah, menjadi Presiden Republik Turki. 4 bulan kemudian, wa ba'da 4 ashhur min intikhabihi raisan, setelah 4 bulan dia terpilih menjadi Presiden Turki, yufi li asyadihi al-Inggris, dia memenuhi tuan-tuannya, orang-orang yang dihormatinya, tokoh-tokoh Inggris, penguasa-penguasa Inggris, walil khaham, dan memenuhi harapan khaham. Khaham itu adalah pemimpin agama Yahudi, Khaham Naum. Tujuannya ialah munaffidal khittah, sebagai pelaksana planning, rencana al-Yahudiyah, rencana Yahudi lihadmil khilafah al-Utsmaniyah, untuk meruntuhkan khilafah Utsmaniyah. Itu 4 bulan setelah Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden di Republik Sekuler Turki. Maka saya baca data dalam karya ilmiah yang ditulis oleh Sayyid Ibn Husain Al-Affani, jilid 1. Saya baca pertama, Mustafa Kemal Atatürk menetapkan laqad ana waktu ilgha'il khilafah, sudah datang waktunya meninggalkan khilafah Utsmaniyah, wa tulgha ma'aha wuzaratus syar'iyyah, dan ditinggalkanlah kementerian syariat. Nah, jadi meskipun tidak semua negara bersistem khilafah, tetapi program untuk memarginalkan, kemudian relativisme terhadap syariat, menghapus kementerian syariat, menghapus kementerian agama, wa wuzaratul auqaf, dan menghapus kementerian wakaf. Ini programnya Mustafa Kemal Atatürk 4 bulan setelah menjadi presiden. Dan dia menetapkan walan nada'a hunaka madrasatan diniyah, dan aku tidak akan meninggalkan, mensisakan, membiarkan hidupnya sekolah agama. Ini program sekulerisme, yaitu bagaimana sekolah-sekolah agama itu tidak bisa aktif, tidak maksimal, atau bahkan ditiadakan, atau dikurangi pelajaran-pelajaran agama. Itu juga inspirasi dari karakter Mustafa Kemal Atatürk. Yang kedua, Mustafa Atatürk alladhi ala ma'idatil khamr, dia di atas hidangan khamr, wasatad da'arah wal fujur, di tengah-tengah prostitusi, wal fujur, dan jauhnya etika, ya. Wasatad da'arah, di tengah-tengah prostitusi, wal fujur, dan durhaka. Yushiru ila raqisatin dairah, dia menunjuk seorang penari yang anggota prostitusi, namanya Nabila Hanim. Kemudian Nabila Hanim ini mengumandangkan azan yang sesat. Dia mengumandangkan aduwuhul akbar Rasulullah. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi aduwuhul akbar Rasulullah. Musuhnya Allah yang paling besar adalah Rasulullah. Itu dikumandangkan oleh seorang anggota prostitusi namanya Nabila Hanim
ditunjuk oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mustafa Atatürk alladhi min ala ma'idatil khamri. Dia dari atas hidangan khamr, yusdiru amran, mengeluarkan perintah, bitahwili masjidi Aya Sofia, untuk merubah fungsi masjid Aya Sofia, dirubah ila madhaf, menjadi museum. Yang alhamdulillah beberapa hari kemarin Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah anugerah yang besar kepada umat Islam, khususnya umat Islam bangsa Turki, di mana Masjid Aya Sofia yang selama tidak kurang 80 tahun menjadi museum, sekarang ini pada tahun 2020 Allah memberikan anugerah kembali berfungsi sebagai masjid. Itu yang ketiga, kejahatan Mustafa Kemal Atatürk. Yang keempat, Mustafa Atatürk alladhi ba'a Azerbaijan lirus. Dialah yang menjual Azerbaijan, dijual wilayah Azerbaijan kepada Rusia. Jadi bukan hanya sekulerisme, menghilangkan syariat, menghapus Kementerian Agama, Kementerian Wakaf, sekolah-sekolah agama. Bukan hanya itu, tetapi juga menjual aset negara kepada asing. Itu juga karakter jahat yang terinspirasi dari Mustafa Kemal Atatürk. Apabila dilakukan oleh manusia sekarang adalah neo Mustafa Kemal Atatürk, bisa saja terjadi akibat inspirasi dari sejarah sekuler yang gelap Mustafa Kemal Atatürk. Alladhi ba'a Azerbaijan lirus, menjual negara Azerbaijan kepada Rusia. Apa akibatnya dari kedoliman ini? Perlu diketahui, penderitaan yang berat dialami Mustafa Kemal Atatürk pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya. Allah mengirimkan serangga-serangga kecil yang berwarna merah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Maka Mustafa Kemal Atatürk menggaruk-garuk tubuhnya di depan para tamu. Bahkan serangga-serangga merah itu tampak di wajahnya Mustafa Kemal Atatürk setelah digaruk-garuk yang sangat keras. Pada akhirnya ada konsultan Mustasyar Wuzarah As-Sihah, Mustasyaru Wuzaratis Sihah, konsultan Kementerian Kesehatan, menginformasikan annahu wujida namlun fi ba'di arja'il qasri, bahwa ditemukan semut yang aneh di sebagian sudut-sudut istana Mustafa Kemal Atatürk. Hatta innal mukhtassin asbatu, sehingga sebagian spesialis dalam hal itu menetapkan annahu nau'un minan namli, bahwa semut, serangga yang menyerang tubuhnya Mustafa Kemal Atatürk ialah semut al-muhajir yang hijrah
minasin dari Cina ila Uruba menuju Eropa. Itu anggapan ilmuwan-ilmuwan yang di sekeliling Mustafa Kamal Atatürk, bahwa yang menyakitkan tubuh Mustafa Kamal Atatürk adalah jenis semut merah yang datang dari Cina menuju Eropa, yang berpindah dari Cina menuju Eropa. Akan tetapi mereka tidak sadar, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Tuhanmu melainkan Tuhanmu sendiri. Allah mengirimkan bala tentara yang menyiksa Mustafa Kamal Atatürk. Kemudian hatta tasyaful marad, sehingga para dokter menemukan temuan para dokter bahwa penyakit yang diderita oleh Mustafa Kamal Atatürk ditemukan diagnosanya sanata tahun 1938. Setelah menderita sejak tahun 1936. Diagnosa ini ditemukan oleh para dokter. Nah, akhirnya penderitaan itu tidak berujung selesai. Wabtalahu bitalayyufil kabid. Allah memberikan musibah, memberikan bala kepada Mustafa Kamal dengan mengalami fibrosis pada livernya. Fibrosis ialah penambahan jumlah jaringan serabut secara tidak normal. Penambahan jumlah jaringan serabut secara tidak normal terjadi pada organ livernya Mustafa, disebut dengan fibrosis, dan mengalami busung air. Dalam bahasa kedokteran Arab ialah istisqa, busung air. Bahkan akhirnya wahtaja ila sahbil ma'i min batnihi bil ibari. Mustafa Kamal Atatürk membutuhkan untuk mengeluarkan air dari tubuhnya, dari perutnya, bil ibari, dengan ditusuk-tusuk jarum. Ini akhirnya membawa kematian Mustafa Kamal Atatürk pada hari Kamis, wa fi yaumil khamis al-ashir min Oktober, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 1938, yarhalu ila mazbalati tarikh. Mustafa Kamal Atatürk berangkat menuju menjadi sejarah yang dikenang oleh manusia, tidak dikenang dalam pujian, tapi dikenang dalam hujatan dan celaan. Mazbalati tarikh ialah waduk tinja sejarah. Akhirnya Mustafa Kamal Atatürk meninggal dunia. Bagaimana orang sekuler ini, yang sangat kejam ini, yang sangat biadab ini, siapa yang menyolati? Ulama menolak untuk menyolati Mustafa Kamal Atatürk. Hanya satu orang, yang satu orang itu pemikirannya juga menyimpang. Ialah bernama Sharafuddin Afandi, kepala urusan agama di Turki. Dia adalah ja'alat tarjamah at-Turkiyah, yang menjadikan terjemah bahasa Turki lil Qur'anil Karim
bahasa Turki terjemah Al-Quran, lughatan lil ibadah, dijadikan sebagai bahasa ibadah. Itu yang menyolati Mustafa Kemal Atatürk. Jadi bukan ulama yang baik, bukan ulama yang saleh, bukan ulama yang militan, tapi wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Ditemani akhir hayatnya itu, disolati oleh orang yang sekuler juga. Itulah orang yang terakhir, orang yang menyolati jenazahnya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi inilah manusia yang mengorbankan agama dan negara dan akhlak bangsa. Apakah manusia sekarang ingin terinspirasi politiknya, perilakunya, pemikirannya, kemudian kegelapan hidupnya Mustafa Kemal Atatürk, orang sekuler, orang liberal, yang orang ini Mustafa Kemal Atatürk berkorban, bukan korban yang diterima oleh Allah, mengorbankan agama, mengorbankan akhlak bangsa, mengorbankan negara. Maka ada satu hadis kami temukan di dalam satu kitab Mausu'ah Al-Ghumari. Lengkapnya adalah Mausu'ah Sayyid Abdullah bin Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari, yang terkenal dengan Mausu'ah Al-Ghumari. Di jilid 7 saya baca bahwa kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada satu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dikutip oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari dalam Mausu'ahnya, yang disajikan oleh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz ibn Siddiq, jilid 7 halaman 413-414. Rasulullah SAW menerangkan korban yang etika, korban yang idealisme. Rasulullah mengatakan, taqarrabu ilallah bibughdi ahdil ma'asi. Mendekatlah kalian kepada Allah dengan benci orang-orang yang ahli maksiat. Walquhum biwujuhin mukfahirah, dan temuilah mereka dengan wajah-wajah yang masam. Waltamisu ridallah, dan carilah kalian ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisuhtihim, dengan benci kepada ahli-ahli maksiat, sekulerisme, liberalisme, yang menjual syariat, yang meruntuhkan syariat, kemudian merusak akhlak bangsa, kemudian menjual negara. Wattaqarrabu ilallah, dan lakukan korban karena Allah. Dekatkan diri kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bittaba'udi minhum, dengan menjauhi mereka. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.